Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kacamata. Kawan cerita bermacam tema. Kacamata. Halo mata-mata, kembali lagi di Obisma, obrolan Islam mahasiswa. Bareng saya Muhammad Khairul Alfan. Kali ini kita akan ngobrol nih seputar di bulan Ramadan. Kira-kira apa ya yang akan dibahas. Namun sebelumnya perkenalkan dulu. Ini ada Mas Rifki sebagai teman obrolan saya di podcast kali ini. Mungkin kita perkenalan dulu ya Mas Rizky. Ya, nama saya Rizky Wajar Ramadan. Sebelumnya kayaknya sudah pernah podcast juga ya. Ya. Mungkin teman-teman udah pernah Kayaknya tahu nih, dan lihat ya. Ya, Rizky itu udah sering kali diundang di podcast Kacamata ini. Enggak sering juga lah. 2 kali ini lah. Iya. Gimana hari ini Mas Rizky, puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejauh ini masih bertahan ya. Masih bertahan. Berjuang di bulan Ramadan itu susah-susah gampang ya. Bagi orang-orang yang tertentu yang mampu melaksanakan puasa Ramadan, khususnya ya orang yang beriman. Bukan begitu Mas Ya. Rizky? Benar sekali. Kalau puasa itu yang berat sebenarnya bukan nahan lapar dan nahan dahaga. Apa itu Mas Rizky? Tapi menahan hawa nafsu. Waduh. Kayaknya kalau hawa nafsu itu bukan hanya di bulan puasa deh. Kayaknya setiap hari itu kita kesusahan untuk menahan hawa nafsu. Menurut Mas Rizky, gimana sih memang hawa nafsu itu? Gimana sih cara kita menahan hawa nafsu itu sendiri? Biar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Ya, biar kita nggak terjerumus ke hal-hal negatif ya pertama kita harus punya agenda yang positif. Agenda positif contohnya seperti apa Mas Rizky? Kalau di bulan Ramadan ya tadarus, terus mungkin nanti ngabuburit tapi ngabuburit yang positif. Biasanya berbagi takjil kan bisa. Malah justru biasanya kalau ngabuburit itu sering ada pandangan-pandangan yang wah itu wow itu Aris gimana itu? Apakah ngabuburit menjadi solusi untuk menahan hawa nafsu? Ayo. Bisa jadi ya bisa jadi enggak kan tergantung orangnya ya Mas. Ya tergantung orangnya. Berarti tergantung keimanannya ya Mas Rizky. Kalau saya sendiri tuh jarang ngabuburit. Oh jarang ya. Sering di rumah sama keluarga. Sama keluarga nunggu buka. Nunggu buka ya. Kegiatannya Mas Rizky ketika di bulan Ramadan itu apa biasanya Mas Rizky? Yang kegiatan itu nggak dilakukan selain di bulan Ramadan. Kalau untuk Ramadan kali ini ya, karena kita sehari sebelum hari pertama puasa itu baru kelar KKN. Nah, kita 1 minggu pertama di bulan Ramadan kemarin kan kita tugas tuh pasti menyelesaikan laporan KKN itu sampai ya kadang larut malam, tidur beberapa jam aja, terus nanti paginya ke kampus ngurusin ini dan itu. Nah, terus kan kalau bulan Ramadan itu identik dengan nuzulul Quran, artinya di bulan Ramadan itu dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Benar kan Mas Rizky? Ya. Nah, itu adakah waktu untuk buat baca Al-Quran Mas Rizky? Nah, kalau saya efektifnya biasanya subuh habis subuh itu, nah terus sama habis tarawih biasanya bareng-bareng ya Mas Rizky? Kalau saya enggak Mas. Saya enggak. Kenapa kok enggak bareng-bareng teman-teman? Biasanya kan momen-momen yang spesial di bulan Ramadan ya momen itu bareng-bareng teman-teman Enggak apa-apa gitu. Sih. Ya, apakah Mas Rizky itu termasuk orang yang introvert? Dibilang introvert dia juga, dibilang enggak juga. Ya itu gimana jadi? Ya, saya cuma suka apa ya? Melakukan hal-hal itu sendiri. Ya. Jadi gini Mas Rizky. Kira-kira di bulan Ramadan ini untuk diri kita ya, bukan untuk diri kita ya, untuk kita semua lah yang tentunya buat teman-teman juga.
biar tidak gabut tuh. Kan biasanya kalau bulan Ramadan itu kalau siang kan lapar. Biasanya mau ngerjain sesuatu itu ya ngantuk, ya kadang males. Itu gimana sih tipsnya buat agar tidak gabut di bulan Ramadan itu? Supaya menjalankan puasa juga oke, menjalankan kegiatan pun juga oke. Ya kita lihatlah jadwal kita sendiri ya. Kalau Mm, misalkan memang tidak ada suatu hal yang harus kita kerjakan di siang hari itu ya, tidur. ya tidur itu bagus, tidur itu bagus. Cuma jangan terlalu lama. Oh iya iya. Ada juga kan hadis, tapi hadis doif itu sebenarnya Oh, yang hadis dhaif ya. yang Yang tidur atau mungkin malah hadis tidurnya palsu ya Mas Alvan, yang eh, tidur adalah ibadah di bulan puasa itu. tidurnya seorang Ya, yang berpuasa itu ibadah gitu ya. ya itu Itu sering sekali saya ya dengar itu Mas sering Rizky. sekali didengar, Heeh. cuma kalau tidak salah itu Ustadz Khalid Basalamah bilang bahwa itu hadis palsu. Ustadz Adi Hidayat juga bilang demikian kalau nggak salah. Cuman itu tren yang sering apa namanya digunakan sebagai alasan bahwa orang bermalas-malasan di bulan Ramadan dengan hadis itu. Padahal hadis itu palsu sebenarnya. Mm-mm. Terus Tapi apa? nganu Mas Rizky, kalau memang tidurnya itu punya tujuan, punya maksud, punya niat yang baik, kayaknya boleh-boleh aja ya. Eh, Misal, saya puasa ini mau tidur aja daripada keluar nanti saya melihat sesuatu yang diharamkan, kayak misal melihat ya ya, gitu-gitulah. ya, itu Itu gimana Mas Rizky? itu Kan bagus sih. kadang-kadang ada orang yang alasannya kayak gitu. Daripada aku metu-metu dolan-dolan malah maksiat, yang penting aku turun. Ya benar. Gus Bal juga pernah Heeh. bilang bahwa di zaman sekarang itu waktu yang kemungkinan kita tidak melakukan maksiat adalah di waktu tidur. Di waktu tidur ya. Karena orang tidur ya orang yang nggak Iya. ngapa-ngapain ini ya. Ya ngapa-ngapain juga nggak dihitung dosa kalau. Karena masih tidur. Wah, orang tidur aja nggak sholat nggak dihukumi dosa, nggak dihukumi haram ya. Ya kecuali Nggak dia sengaja. diwajibkan lah, nggak Ya diwajibkan sholat. kecuali dia Kecuali udah mau bangun. masuk waktu sholat malah tidur. Nah itu Nah dosa. itu yang salah itu. Nah itu dosa. Itu Itu salah. namanya sengaja. Sengaja. Atau misalkan kan biasanya kalau puasa gini habis tarawih itu nggak langsung tidur ya Mas Alvan. Mungkin Hmm. main kemana atau habis tadarusan main sampai larut, nanti apa namanya sahur, terus habis sahur langsung tidur, eh, skip sholat subuh itu kan nggak Selesai. baik. Ya. Yang nggak baik itu seperti tidur itu dianjurkan. Nah ya, Bukan dianjurkan, ya diperbolehkan. diperbolehkan ya dianjurkan juga nggak apa-apa sih. Iya. Kan karena kita kalau siang itu ngantuk masih kalau puasa karena kekurangan energi. Makanya ya tidur jalan-jalan satu-satunya ya tidur biar kita yang nggak lemes-lemes banget. Nanti kan biasanya kalau bangun tidur kan jadi fresh. Tuh. Terus yang lagi tren juga ini Mas Alvan, Apa itu? eh, nggak puasa di siang hari dibangga-banggakan. You Eh, faggot. Mas Alvan mungkin lihat ya. Iya. Ya, kalau orang Jawa bilang itu mokel atau mokah. Nah, di siang hari itu malah dibuat konten, bukan sembunyi-sembunyi lagi, Kayak sebuah terang-terangan. kebanggaan ya Resi. Ya Mas. Iya. Kebanggaan tersendiri. Wih, saya ini nakal nih, percaya. Ya Allah. Kadang Itu miris sih lihatnya sih. miris sekali. Itu Padahal gimana tanggapannya Mas? ya Apakah kurangnya apa ajaran agama atau memang karena terbawa arus perkembangan digitalisasi? nah, Menurut Mas Rizky kalau gimana? menurut saya ya pertama itu agamanya kurang diperhatikan atau kurang memperdalam ilmu agama. Yang kedua, terlalu bergantung pada standar media sosial. Nah, kalau kita bergantung pada standar media sosial tidak akan ada habisnya. Ya, karena di media sosial itu banyak orang, banyak pendapat, banyak opini ya. Nah, Nah, jadi ya kalau kita mengikuti opini orang lain nggak ada habisnya memang Mas Rizky. Benar juga sih ya.
Terus juga yang paling sering, yang biasanya FYP atau yang sering dilihat itu malah yang jelek-jelek lah, merasa dirinya senasib. Nah, orang itu mengidentifikasi sebagai kelompoknya. Ya, contohnya eh vokal-vokal itu di siang hari itu kan ya baik. Terus juga ada yang eh pacaran di waktu bulan Ramadan, Hmm. cuman nggak bersentuhan atau mungkin ngabuburit tapi eh boncengan tapi duduknya depan sama belakang banget gitu ada jaraknya. Kan Tapi itu secara esensial kan sama saja. sama saja Ya ya. sama aja kan mereka tetap dalam statusnya kan pacaran. Walaupun sebenarnya pacaran itu juga dibelokkan Mas Alvan. Kalau Mas Alvan tahu. Kalau zaman dulu itu pacaran itu sebenarnya untuk orang yang Sudah menikah ya. sudah tunangan mau menikah, sudah tunangan mau nikah. Jadi kalau orang udah tunangan itu di tangannya itu digambar-gambari pakai eh tumbuhan pacar itu tahu nggak? Nah Heeh. itu. Nah makanya nyebutnya kalau wah udah pacaran berarti udah tunangan. Nah kalau sekarang itu pacaran itu saya suka sama Masih kecil saya Aris. suka sama kamu. Kadang-kadang Iya. saya lihat anak-anak kecil itu udah main pacar-pacaran itu ya Allah. Lihatnya itu sangat aku lho cilik semono ki durung ngerti pacaran biyen isih dolanan bathok-bathokan mbek cah wedok biasa wae. Lah saiki Nah itu gitulah nah pokoknya. itu dia pembelokan budaya itu banyak banget sekarang ya. Jadi teman-teman saya juga Mas Alvan perlu berhati-hati akan hal itu. Iya iya iya. Tapi gini Mas Rizky, menurut Mas Rizky itu gimana? Kan setahu kita itu kalau berbulan puasa itu nggak boleh pacaran, kayak berduaan itu nggak boleh ya. Tapi ada nih Mas Rizky, yang kalau bulan puasa itu lewat chattingan WA, tapi dengan kata-kata mungkin kata-kata yang bermesra-mesraan itu juga mengurangi pahala berpuasa ya Iya Mas ya Rizky? jelas. Kalau Oh, mau mengingatkan sahur juga mengingatkan sholat juga kan sama. Eh, sahur sayang, ya, aduh. ibarat kata gini lah Mas Alvan. Kita makan, mohon maaf ya, Heeh. kita makan daging babi tapi baca Bismillah kan dosanya Oh iya, lebih besar. iya. Nah, Ada kasusnya ya lagi. iya, dosanya lebih besar karena sama saja itu Menghina menghina Allah, agama. nah, Iya, menghina menghina agama. agama, menghina Allah. Mm-mm. Karena jelas-jelas barang itu haram. Iya, Mah dilakukan dengan menyebut nama Allah. menghina Allah. Jadi kita kembali lagi Mas Rizky. Apa? Kan di bulan puasa kita juga harus memanfaatkan waktu ya, waktu. Namun dengan kebiasaan-kebiasaan sebelum bulan puasa seperti kebiasaan kita scrolling apa itu namanya media sosial. Nah, ketika di bulan puasa kadang-kadang kebiasaan itu susah untuk dihindari Mas Rizky. Kadang kita tidak sengaja scrolling hal-hal kayak apa orang lagi apa mukbang itu, tapi kita kadang tertarik. Kayaknya enak tuh ya Allah kelucar-kelucir ini. Nah, Itu gimana Mas Rizky? kalau saya malah seneng ya nonton orang mukbang di bulan puasa. Soalnya saya biasa aja Mas Alvan, Biasa aja. nggak tergiur atau gimana kan. Tapi kalau sampai tergiur gimana Mas Enggak Rizky? sih kalau saya. Cuma kalau misalkan ada orang yang eh, mudah tergiur itu ya Banyak. jangan dilakukan lah. Eh, kita ganti aja apa algoritma algoritma media sosial kita dengan entah ceramah lah, qiraatul Mm-mm. Quran kan Mm. ada juga kan. Ada manfaatnya ya. Jadi kita awal bulan puasa itu kita cari banyak-banyak ceramah nanti di pencarian explore itu kan nanti bakal munculnya itu. Hmm. Kalau misalkan kita nontonnya ya kayak makan-makan, Itu nanti itu kan tetap algoritmanya makan. mengikuti. Nah, jadi media sosial kan pakai algoritma. Tapi kalau untuk searching menu buka hari Nah, ini nggak apa ya Mbak Rizky? itu enggak Buat masalah. referensi. Kira-kira nanti kita buka apa ya? Itu kadang saya juga sedikit nakal lah katakanlah nge-share video-video itu ke Nah itu tahu itu kalau salah. itu
Dosa itu Mas Rizky. Dosa itu. Dosanya kenapa ya Mas Alvan? Ya dosanya kalau nggak tahu, kita kan nggak tahu ya. Setiap orang kan beda-beda katanya Mas Rizky tadi. Kan ada orang yang melihat makanan di bulan puasa jadi kepengen. Nah, dosanya di situ Mas Rizky. Mas Rizky membuat orang tergiur dengan sasarannya Oh Mas gitu. Rizky itu. Kan dia juga lagi puasa. Harusnya ya semangat mati lah. Ah, oh, nah itu juga. Heeh. Orang puasa kenapa harus minta dihormati? Ya, ya juga sih ya. Nah, orang puasa seharusnya tidak minta dihormati. Iya sih. Karena puasa kan eh, urusan kita dengan Allah, bukan urusan kita dengan individu. Dalam Mungkin bahasa, lebih ke ya, etika sih Mas Rizky. enggak juga. Etika di Indonesia itu kan kita saling menghargai sesama agama toh Mas Rizky. Itu Ya, sih. eh, ya Larinya ke juga, situ ya sih. juga. Cuma, Kalau urusan kita dengan Allah itu udah urusan agama sih ya. iya, makanya kan kayak kalau misalkan kita sembunyi-sembunyi kan itu lebih baik. Cuma ada beberapa momen kan yang viral juga kayak sweeping warung. Padahal warung itu juga udah eh, nambah tirai gitu kan biar tertutup tidak terekspos dari luar tapi tetap di sweeping. Mereka bilang bahwa ini bulan puasa kalian harus menghormati orang berpuasa padahal kan kita tidak tahu yang makan di situ itu musafir atau orang lagi haid atau apa kan kita nggak tahu. Iya, benar-benar. Terus kalau kita misalkan puasa minta dihormati, terus ngapain kita berpuasa? Padahal kan kita berpuasa itu biar kita tahu penderitaan orang yang nggak mampu nggak bisa makan itu gimana. Terus biar kita bisa menahan hawa nafsu. Kalau kita sweeping kan kita jadi marah-marah kan Mas Amal. Iya. Jadi intinya di bulan puasa untuk biar apa ya? Biar kita nggak gabut. Intinya perlu belajar ya sih. Iya belajar. Belajar itu nggak cuma dari kita membaca buku atau apa, tapi dengan memahami lingkungan sekitar itu ya Mas Rizky ya. Seperti yang Mas Rizky ceritakan tadi, salah satunya kan kita bisa memahami berita-berita yang mungkin menjadi pembelajaran untuk kita, untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Ya, Buat contoh lah, iya buat itu juga kebaikan. misalkan kembali tadi ke em, ada mungkin kita sedang tidak berpuasa karena ada uzur ya. Ya misalkan kalau kita mau apa namanya makan atau minum ya kalau ada orang ya kita izin dulu gitu. Ya, Jadi lebih ada etikanya lah. cuman saya sebenarnya sih Iya. nggak apa-apa. Ya cuma kita apa namanya hidup. Tapi ya itu tadi sebenarnya orang berpuasa itu tidak boleh meminta dihormati. Mm-mm. Tapi ya harus bagi orang yang nggak puasa ya harus tahu diri lah dalam artian rumongso nggak puasa ya wis toh menghargailah ya menghargai bukan berarti karena paksaan ya paksaan untuk menghargai orang yang berpuasa ya tapi murni dari orang yang nggak puasa itu untuk menghargai. Oke Mas Rizky, mungkin dari apa pembahasan perbincangan obrolan saya dengan Mas Rizky tadi, semoga aja ada hal-hal yang bisa kita ambil ya. Salah satunya ya itu kita di bulan puasa itu harus pintar-pintar menjaga hawa nafsu kita untuk menghindari hal-hal yang dilarang, khususnya dilarang ketika lagi berpuasa kan teman-teman juga pasti dapat tahu lah untuk menghindari hal-hal yang berbau-bau maksiat gitu. Dan juga apa menggunakan sosial media sebijak mungkin. Terus kita juga bisa menghargai satu sama lain. Ketika orang berpuasa, kita juga harus menghargai dalam artian tidak ada paksaan ya di sini ya Mas Rizky ya Iya. untuk menghargai. Nah mungkin eh, sudah cukup sih untuk obrolan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua dan oke, Mas Rizky mungkin ada closing statement dari Mas Rizky. Silakan. Ya di bulan puasa ini kita
ayolah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Banyak cara untuk mengisi bulan Ramadan ini agar biar nggak gabut lah. Eh, ambil aja yang baik-baik dari kami, yang jelek-jelek buang, Bang. itu aja. Oke, sudah cukup ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung podcast. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Rizky. Terima kasih telah berbincang-bincang. Ya, sama-sama Ya. Salvana. Udah jadi teman mengobrol yang baik. Oh iya, jangan lupa ya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami di channel podcast Kacamata, kawan cerita bermacam tema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.